Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis MJ601 untuk tugas UAS, yaitu tugas proposal warung sembako dengan dosen Bapak Joko Suryanto SEMM. Baik, kita lanjutkan saja. Bab 1 pendahuluan, yaitu pertama latar belakang studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai sesuatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis dijalankan. Studi kelayakan bisnis sangat penting karena untuk kebaikan kelangsungan kehidupan perusahaan di masa yang akan datang. Dan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari terlaksananya sebuah usaha bisnis. Bisnis yang akan dijalankan dalam usaha ini adalah warung sembako. Yaitu nama dan alamat usaha. Nama usaha Warung Balkis, nama pemilik warung Nopitasari SPD. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 68 Sampit Pangkalan Bun, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Desa Tanjung Hanau, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdirinya warung tanggal 05 Agustus 2018 sampai saat ini oleh Ibu Nopitasari dan suami. Jenis usaha warung sembako, nomor HP 085218761111. Produk yang dijual beras, minyak goreng, telur, mie instan, rokok, deterjen, gula, kopi, teh, makanan, dan minuman ringan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. C, yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM. Bidang usaha perdagangan termasuk jenis usaha untuk mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi. Tujuan dari usaha ini untuk memperoleh keuntungan yang didapat dihitung dari biaya operasional dan distribusi. D, bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah usaha bentuk perseorangan. Perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Bab 2, profil usaha. Gambaran umum usaha. Penulis membuka usaha kecil, menengah yang bernama Warung Balkis, yang berdiri di Jalan Jenderal Sudirman KM 68 Sampit Pangkalan Bun, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Nugraha Perdana, Desa Tanjung Hanau, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Warung ini berdiri dalam bidang penjual ecer maupun grosir. Penulis membuka usaha kecil menengah dalam bentuk perseorangan, tetapi penulis juga memberikan kesempatan kepada investor yang ingin bekerja sama di dalam usaha ini. B, aspek-aspek utama. Satu, aspek legalitas hukum. Aspek legalitas menyangkut masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin dimiliki Warung Balkis. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan pemilik Warung Balkis yaitu dengan membuat pamflet yang cukup besar dan mempromosikannya, dan mengambil gambar atau memoto sembako untuk dipromosikan lewat WhatsApp agar masyarakat perkembangan tertarik ingin membeli dan dengan mudah mengenali Warung Balkis. Jadi tujuan pemilik warung adalah bagaimana mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan warung sembako tersebut ke orang lain. 3, yaitu aspek keuangan finansial. Usaha dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran setiap 1 bulan sekali sebagai berikut. Modal awal, etalase, meja, dan lain-lain sekitar 2.500.000, rak 5 juta, stok produk 65 juta, total sekitar 72.500.000. B, biaya operasional. Gaji karyawan 3.600.000, belanja dagangan 65 juta,
biaya lain-lain 1.500.000, total 70.100.000. Omset per bulan, omset per hari-hari rata-rata 2.800.000 rupiah. 2.800.000 rupiah. Omset bulanan sekitar 2.800.000 rupiah kali 30 hari ya 84 juta rupiah. Jadi laba bersih per bulan 84 juta rupiah dikurang 70.100.000 rupiah sama dengan berkisar 13.900.000 rupiah. 4 aspek teknis atau operasi. Dengan lokasi yang sangat strategis, itu akan banyak mendatangkan konsumen. Dalam usaha, ini penulis memilih supplier distributor barang dagangan dari grosir-grosir termurah. Karena jangkauannya lebih cepat dan murah, penulis dengan karyawan tidak mau mengecewakan konsumen. Penulis menyediakan fasilitas yang membuat konsumen nyaman dan selalu datang ke warung Balkis. Ada tempat parkir yang luas, aman, dan nyaman. Dan ada tempat duduk untuk bersantai. Konsumen akan dilayani langsung oleh penulis dan dibantu dengan 2 karyawan warung Balkis. Buka Senin sampai Minggu kosong dimulai dari pukul 7 WIB dan tutup 21.15 WIB. Selalu mengutamakan kepuasan konsumen agar selalu datang ke warung Balkis. Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala modal kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Ini terhitung sudah sejak 2018 usaha ini berdiri, semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner dan dibantu oleh keluarga. Mulai dari belanja dan menyusun barang, owner masih merasa sanggup mengerjakannya seorang diri. Aspek sosial ekonomi. Warung sembako adalah warung kecil yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Sudah hampir 5 tahun berdiri warung sembako ini. Warung sembako biasanya dikelola oleh pedagang kecil yang berada di lingkungan sekitar. Namun keberadaan warung sembako tetap dibutuhkan oleh masyarakat terutama di lingkungan sekitar. 7 aspek dampak lingkungan. Warung sembako adalah bisnis yang menjanjikan terutama di lokasi pada penduduk. Namun bisnis ini juga memiliki potensi dampak lingkungan yang besar. Beberapa dampak lingkungan yang mungkin terdapat akibat warung sembako antara lain penggunaan kantong plastik, peningkatan limbah organik, peningkatan limbah non-organik, penggunaan energi listrik. Kesimpulan, pendirian usaha warung sembako ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami. Apalagi jika kami perhatikan pada saat sekarang ini krisis global yang sedang melanda, diharapkan dengan adanya usaha warung sembako ini dapat membuka wawasan pembaca untuk juga berkeinginan membuka usaha karena kondisi krisis saat ini. Tetapi ada yang menjadi kendala dalam usaha warung sembako ini adalah tambahan modal untuk mengelola dan pengembangannya. Kemudian bab 3, kritik dan saran. Kritik. Untuk memulai usaha warung sembako ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar warung tetap laris. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pelanggan Anda, menjaga harga barang agar tidak terpaut lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing, menjaga kualitas barang yang dijual agar tetap baik dan segar, memperhatikan kebersihan dan kerapian warung. Namun meskipun usaha warung sembako memiliki banyak kelebihan seperti mudah dikelola dan memiliki banyak peminat, namun juga memiliki kekurangan seperti persaingan yang ketat dan harga barang yang tidak stabil. Saran, riset pasar, siapkan modal, cara pemasok yang tepat, layani pembeli dengan baik, perhatikan stok barang. Terima kasih, saya akhiri video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.